Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia dari kelas manajemen Malam dengan nomor induk mahasiswa 111222285 untuk memenuhi tugas besar perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Mas Agus Lukman. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video presentasi tentang pengaruh kelompok dalam perilaku konsumen berdasarkan modul 3 perilaku konsumen. Harapannya materi ini bisa membantu kita semua memahami bagaimana sebenarnya kelompok di sekitar kita sangat mempengaruhi keputusan pembelian yang kita buat sehari-hari. Langsung saja ke slide yang pertama. Yang pertama, ada pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Sebelumnya, perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen adalah pengaruh yang diberikan oleh sekelompok orang-orang baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi bagaimana seorang individu berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kaitan dengan pemilihan, pembelian, dan penggunaan sesuatu produk atau layanan. Pada masa lalu, pemasar dapat memahami konsep lewat pengalaman langsung, bertemu dan berbicara dengan pelanggan setiap harinya. Namun kini, seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan pasar yang makin luas, banyak manajer pemasaran tidak lagi bisa selalu berhubungan langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, mereka perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satu faktor penting adalah faktor sosial yang meliputi kelompok, keluarga, peran, dan status. Kelompok-kelompok ini yang sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan keputusan pembelian konsumen. Berikutnya ada klasifikasi kelompok. Kelompok sendiri dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada kelompok primer versus kelompok sekunder. Kelompok primer hubungannya dekat seperti keluarga dan sahabat. Kelompok sekunder hubungannya lebih formal atau jarang seperti komunitas, profesional, atau organisasi. Yang kedua, ada kelompok formal versus kelompok informal. Kelompok formal biasanya punya struktur resmi, misalnya itu asosiasi bisnis. Berikutnya kelompok informal. Contohnya apa sih? Pertemanan, grup hobi, komunitas online. Yang ketiga, ada kelompok besar versus kelompok kecil. Kelompok besar biasanya mempengaruhi tren seperti komunitas fashion. Kelompok kecil itu pengaruhnya lebih personal. Yang keempat, ada kelompok keanggotaan versus kelompok simbolik. Kelompok anggotaan, kita menjadi bagian dari kelompok itu. Kelompok simbolik, kita hanya mengidolakan atau mengikuti, contohnya itu fans celebrity. Berikutnya, ada persoalan dalam dinamika kelompok. Saat kita mempelajari dinamika kelompok, ada beberapa persoalan yang penting. Yang pertama, ada kohesi. Kohesi itu seberapa kuat rasa kebersamaan kita di kelompok itu. Yang kedua, ada motif. Apa sih tujuan bersama yang ingin dicapai? Yang ketiga, ada struktur. Bagaimana peran-peran dalam kelompok dibagi? Yang keempat, ada pimpinan. Siapa yang menjadi panutan atau penggerak? Yang kelima, perkembangan. Bagaimana kelompok tumbuh? Apakah anggotanya semakin solid atau malah ada perpecahan? Berikutnya, kelompok acuan atau reference group. Kelompok acuan adalah kelompok yang kita jadikan sebagai standar atau referensi dalam menilai diri sendiri, membentuk sikap, bahkan dalam menentukan apa yang akan kita beli. Ada beberapa jenis reference group. Yang pertama, contextual group. Kelompok nyata di mana kita berinteraksi langsung seperti keluarga. Yang kedua, ada disclaimer group. Kelompok
yang menolak suatu ide atau produk. Contohnya, yayasan anti rokok. Mereka mempengaruhi masyarakat untuk tidak merokok. Yang ketiga, ada aspirational group. Kelompok yang ingin kita tiru meskipun kita bukan anggotanya. Contohnya, selebriti, influencer. Yang keempat, ada avoidance group. Kelompok yang sengaja dihindari. Contohnya, jika suatu produk dinilai buruk ataupun berbahaya, banyak orang menghindari produk tersebut. Selanjutnya, faktor pengaruh kelompok acuan. Seberapa kuat kelompok mempengaruhi kita? Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, informasi. Apakah kelompok memberikan informasi yang bermanfaat tentang produk? Yang kedua, kredibilitas. Apakah kelompok atau anggotanya kita anggap bisa dipercaya? Yang ketiga, ada daya tarik. Seberapa menarik atau aspiratif kelompok itu bagi kita? Yang keempat, ada sifat produk. Jika produk itu tampak jelas atau bisa menunjukkan status, pengaruh kelompok biasanya semakin kuat. Contohnya, pakaian, gadget. Berikutnya, pemaparan dalam promosi. Dalam dunia pemasaran, perusahaan sering menggunakan pengaruh kelompok ini lewat promosi. Ada 3 cara utamanya. Yang pertama, selebriti. Memanfaatkan ketenaran dan daya tarik selebriti. Contohnya, iklan kosmetik. Yang kedua, ada ahli atau opinion leader. Menggunakan pendapat pakar atau pemimpin opini. Contohnya apa sih? Dokter di iklan obat. Yang ketiga, ada orang biasa atau everyday people. Menggunakan pengalaman pengguna biasa. Contohnya itu apa? Testimoni pelanggan dari marketplace. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, kita bisa lihat bahwa kelompok di sekitar kita, baik nyata maupun yang simbolik, sangat mempengaruhi perilaku dan keputusan pembelian yang kita lakukan setiap hari. Sebagaimana pemasar memahami pengaruh kelompok ini sangat penting agar strategi pemasaran bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efektif. Sekian paparan saya tentang pengaruh kelompok pada perilaku konsumen. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.